Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Bu, kita itu dalam kehidupan dunia, apapun yang kita inginkan itu pengennya enak, Bu. Kalau kita punya urusan, pengen urusan kita lancar, punya jasmani, pengen sehat terus, ya Bu. Kita rela makan-makan yang enak, makan-makan yang bergizi, itu supaya kita tuh dengan harapan mudah-mudahan kita sehat. Kalau kita dagang, pengen dagangan kita dari mulai yang kecil-kecilan, dagangan kita itu laris. Yang kerja bagaimanapun caranya naik pangkat, kerjanya enak, gajinya ditaikin. Dalam perjalanan kehidupan kita, dan itu dibuka ruang oleh Allah. Dibuka ruang untuk apa? Bermunajat yang baik-baik, bermunajat sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan dunia. Tapi apa? Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan dunia, itu sesekali pasti Allah akan berikan sesuatu yang bertolak belakang dari keinginan kita. Pengennya sehat, tahu-tahu dikasih sakit sesekali dua kali. Ya Bu, Bu, ibu-ibu udah pada makan? Belum? Udah? Alhamdulillah udah sehat. Makan yang makhluk ini dia aja Bu. Nah, pengen kerjaan enak, tahu-tahu ada aja masalah satu dua, baik itu di tempat kerjaan, yang dagang, yang ngojek, yang jahit, yang nawarin tanah, apapun bentuk urusan kita. Sesekali Allah berikan ujian dan cobaan. Agar apa? Boleh jadi Bu, Bapak yang saya hormati, boleh jadi bukan ibadah-ibadah besar yang itu kelak bakal nolongin kita di hadapan Allah. Boleh jadi bukan salat kita, boleh jadi bukan haji dan umrah kita, boleh jadi bukan bacaan Quran kita atau sujudnya kita di malam hari saat kita berlinang air mata, tapi boleh jadi ya enggak, ketetapan ridho yang terus kita ikhlas terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah. Justru itu kita pasang pengorbanan sabar kita, mungkin dengan secuil kayak begitu, atas kesabaran yang kita perjuangkan, Allah bisa ridho kepada kita. Alhamdulillah. Memang sesekali Allah akan berikan ujian dan cobaan, baik itu dari hal yang enak ataupun yang enggak enak. Selama ini kan kita akan ngeluh, kita akan ngadu, bahkan curhat sama kiai, datang assalamualaikum, waalaikumsalam kiai, saya mau curhat. Lah kenapa? Iya, saya lagi kagak punya duit, saya lagi susah, saya lagi ngampleh banget dagangan saya. Benar apa kagak ini? Dan ini realita Pak. Tapi nggak ada di antara kita duit lagi banyak, job lagi banjir, dagangan lagi laris, kontrakan laku banyak. Nggak ada yang ujuk-ujuk datang ke Buya, Buya, ya emang kenapa? Iya saya lagi mau curhat ini, kenapa? Saya lagi kebanyakan duit Buya. Benar apa kagak itu? Padahal Allah itu jelas Pak, dalam Al-Quran, aku akan berikan kalian satu ujian dan cobaan dari mulai hal yang enak sampai yang nggak enak, dari hal yang menurut kalian asik sampai yang mungkin beban perih, itu kita alami dalam kehidupan dunia. Bukan hanya nggak punya duit kita ujian, kebanyakan duit juga itu cobaan Pak. Mohon maaf, mohon ridho. Bukan hanya pengangguran yang ujian, job lagi banyak-banyaknya, itu pun cobaan di hadapan Allah. Lalu apa? Nah, dalam kehidupan dunia yang kita jalani, pengennya enak, pengennya sehat, pengennya gol mulu urusan kita dalam kehidupan dunia. Dan itu yang kita inginkan. Dalam kehidupan dunia, Allah buka ruang untuk bermunajat. Memang Allah perintahkan kepada kita. Tapi selebihnya, yang menentukan, yang menetapkan terbaik untuk kita, karena Allah yang paling sayang kepada kita, bukan hanya Allah mengharapkan kebaikan
Iya enggak, yang kita jalani dari amaliyah baik bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi Allah paling sayang sama kita dan yang maha tahu. Allah kelak nanti akan berikan satu kemuliaan dan kebaikan yang Allah akan berikan manfaatnya dalam kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau dikit-dikit kita ngampleh, dikit-dikit romana nyari kerja susah. Boleh jadi bukan salat kita yang Allah terima, tapi sabarnya kita terhadap ketetapan Allah. Itu yang Allah nilai, Pak. Jangan susahnya zaman kita apa? Potong kompas, ambil jalan pintas. Bagaimana kayak caranya? Yang penting anak bini gua makan. Bagaimana kayak caranya? Yang penting kontrakan kebayar. Tuh lihat. Susahnya zaman, cari kerjaan serba sulit. Ibu-ibu ngerengek dengan suaminya, dirogoh kantongnya benang mulu. Ya bu, lihat. Curhat kita sana sini dengan beberapa pihak, tapi apa? Lihat, ada satu nilai kebaikan yang Allah akan berikan kemanfaatannya. Bukan hanya Allah sayang dalam kehidupan dunia, tapi Allah juga cinta dengan kita dan Allah akan berikan kemanfaatannya dalam kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Kita itu nggak ada apa-apanya, Pak. Mohon maaf, menderita, Pak. Di zaman Nabi SAW seorang sahabat, dia enggak, dalam sebuah hadis yang dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Dimashq Syafi'i, beliau itu Rasulullah SAW satu ketika seorang sahabat syakauna ila Rasulillah SAW wa huwa mutasawwidatun ilaihi fi dhillil Ka'bah. Satu ketika seorang sahabat itu ngadu sama Rasul tentang kehidupannya, tentang keadaannya. Ya kalau konteks sekarang, Rasul, ya Allah, saya lagi payah ini. Kerjaan kagak punya, dagangan emang udah berapa hari musim hujan mulu, kagak laku-laku. Lihat. Ini kalau konteks sekarang ya, Pak. Kemudian apa? Ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Dah, ini orang rupanya kagak sabaran. Rasul, udahlah minta sama Allah. Agar apa? Agar Allah tolong kami, agar Allah bantu kami, angkat kesusahan kami, angkat daripada beban saudara-saudara kami. Di sisi lain, memang satu aplikasi yang Allah buka ruangnya dalam kehidupan dunia, yaitu doa dan munajat. Ini termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah. Tapi apa, lihat, Rasul, ini rupanya dia ngeluh tentang kehidupannya, tentang keadaannya. Minta sama Allah, doa sama Allah, biar kalaulah saudara-saudara kami yang susah, biar susah-susahnya itu diangkat sama Allah. Kalaulah saudara-saudara kami yang lagi perang, biar dimenangin sama Allah. Ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Iya enggak? Kemudian apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Lihat. Ini mudah-mudahan singkat. Iya enggak? Karena udah azan isya ya. Mudah-mudahan singkat, tapi mudah-mudahan biar jadi pelajaran untuk kita. Apa jawab Rasulullah SAW? Qad kana min qablikum yu'khadur rajul fayuhfaru lahu. Lihat. Kalau bahasa kitanya gitu. Lalu ngadu sama gua tentang keadaan lu, tentang kondisi di mana memang itu Allah yang tetapkan untuk kalian. Kemudian kau ngeluh, kalian anggap, oh udah nggak kuat ngejalanin hidup ini. Ya Allah, bayar kontrakan, nyari sana sini, pinjaman udah nggak ada, rupanya udah mau nyerah dan lain sebagainya. Ngadu sama Rasulullah agar Rasulullah minta kepada Allah dengan kehidupannya, dengan keadaan dan kondisinya yang dia alami saat itu. Dan umumnya ini yang bisa kita rasakan sendiri-sendiri. Ada di antara kita yang diuji masalah ekonomi, benar Bu? Ada di antara kita yang diuji masalah anak, ya Bu. Ada di antara kita yang diuji masalah rumah tangga, masalah kerjaan, masalah finansial dan lain sebagainya, Pak. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah, dulu ada orang sebelum kalian, iya enggak, itu diberikan ujian oleh Allah. Itu apa? Itu dipendem di tanah sampai batas leher. Kemudian wa yu'talahu min syarr.
kemudian diambil godotan gergaji, iya enggak? Dipendem batasnya sampai leher, diambil gergaji, kemudian digodok, dibelah dua kepalanya. Ma baina lahmihi wa azmihi. Itu digodok sampai di antara tulang dan dagingnya itu ketemu godotan tersebut. Luka yang parah. Apa? Ma yasuddu dzalika an dinihi. Tapi sedikit pun orang tersebut tidak pernah suuzon, tidak pernah buruk sangka terhadap janji kasih sayang dan cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Tuh lihat Pak, lah kita bu, ini orang dibelah palanya, dipendem, tapi nggak sedikit pun berani ngeritik Allah kok, nggak berani sedikit pun bergeser dari janji kasih sayang dan ketetapan dan jaminan cinta yang Allah berikan kepada hambanya. Lah kita ujian timbang kurang beras setengah liter, berani ngeritik Allah Pak, Bu. Lah kita timbang sehari, iya rumahnya kagak makan enak. Lah kita kerjaan udah enak, 2 minggu lagi mau bayar kontrakan masih ngeluh sama Allah Pak. Tuh lihat, ya Bu gimana kayak caranya, udah yang penting kontrakan ngebayar, dagang biarin, timbangan curang dah biarin, yang penting kontrakan ngebayar. Tuh lihat, lah biarin dah, yang penting mau nepu orang kayak mau curang sama saudara kayak mau zolim kayak sama saudara, nggak apa-apa dah, duit haram yang penting, iya enggak, anak sekolah lancar. Bagaimana kayak caranya, yang penting dapur ngebul, bisa masak, anak-anak bisa masak, nggak apa-apa dah, yang penting gua potong kompas, ambil jalan pintas, top up 20.000. Nauzubillahimin. Artinya apa Pak? Dalam kehidupan dunia ini kita pasti pengen yang enak-enak. Kita pasti pengen yang cakep-cakep, yang enak-enak, dan itu baik menurut kita. Siapapun pengen enak, kita pengen sehat Pak. Pengen semuanya kaya, pengen. Nggak ada orang yang nggak pengen kaya, benar. Tapi dalam kehidupan dunia Allah buka ruang. Tapi apa? Munajat, harapan, dan pupuk seluruh keinginan kita. Itu seluruhnya yang menentukan, yang memberikan seluruh kebaikan kepada hambanya. Dan yang paling tahu kebaikan untuk hambanya itu bukan kita, itu bukan keluarga kita, tapi yang memiliki pengetahuan dan itu yang paling tahu tentang hambanya, baik di dunia maupun kelak di akhirat, itu hanya Allah Subhanahu. Sekali lagi Bu, kalau mungkin di kita ada yang susah, kalau mungkin apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, romannya susah terus, pahit terus, sampai kita mungkin bergetir di dalam hati kita, ya Allah, udah nggak kuat, sabar dalam kehidupan dunia ini. Ingat, mungkin bukan salat kita, bisa jadi bukan tahajud kita Pak, bisa jadi bukan umroh kita yang Allah pandang, bisa jadi bukan bangunnya kita malam, kemudian kita gelar sejadah, kemudian kita rukuk dan sujud. Mungkin bisa jadi kesabaran yang terus kita perjuangkan, ridho terhadap ketetapan yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Boleh jadi yang secuil sabar tersebut itulah kelak yang nanti akan bisa menjadi jembatan yang kelak nanti akan bisa menyelamatkan kita dari panasnya neraka jahanam. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Allah, yang lagi kurang sehat Allah angkat sehat penyakitnya. Mudah-mudahan yang lagi susah Allah angkat kesusahannya. Mudah-mudahan yang ada hajat ya Allah, mudah-mudahan Allah tunaikan hajatnya. Mudah-mudahan yang belum umrah dan yang belum haji ya Allah izinkan ke Baitullah. Sering Buya itu bilang Pak, kalau mau haji itu jangan pernah bergantung kepada finansial, dan sering guru kita tuh ngingetin, kalau haji itu, saya sendiri pun belum haji, jangan pernah bergantung kepada finansial, jangan pernah bergantung kepada ketetapan pemerintah, tapi Allah yang punya jalan. Lihat, Allah yang punya jalan. Jadi bukan keterkaitan masalah finansial, kemampuan atau gantungan kita kepada gaji kita, honor laki kita, tidak. Allah yang punya jalan. Ketentuan pemerintah kuotanya sekian-sekian tahun baru kita berangkat. Benar?
Tapi apa? Gak ada yang itu bisa menolak kepastian Allah. Kalau Allah sudah tunjuk kita, maka haji itu bukan untuk orang yang mampu, tapi Allah memampukan untuk orang dan hamba-hambanya yang Allah panggil. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, berkahkan usia kita, berkahkan usaha kita. Apa yang menjadi doa, munajat, harapan, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ya Allah. Mohon izin, mohon ridho yang secuil ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kita. Karena saya mau ada acara lagi di Jati Asih. Jadi ini udah azan ya? Udah ada azan ya. Mudah-mudahan manfaat ya Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang tidak benar dan yang masih bodoh datang dari Al-Faqir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.